Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya Bapak bisa bertemu melalui video pembelajaran ini dengan kelas 3. Bapak harap ketika kalian melihat video ini, kalian anak-anak kelas 3 dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutanku, dan panutan yang akan kita bahas dari Nabi Muhammad adalah sikap atau sifat percaya diri dan sifat mandirinya. Namun sebelum kita mulai ke pembelajaran tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutanku, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa memahami pembelajaran kali ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Namun sebelum kita mulai, silakan anak-anak untuk siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan pulpennya atau pensilnya. Nanti jika ada hal-hal yang penting bisa kalian tulis ya. Bapak ingatkan juga sebelum kita mulai mempelajari materi kali ini, sarapan terlebih dahulu ya, supaya ketika kalian mengikuti pembelajaran ini bisa mengikutinya hingga akhir dengan lancar. Kita mulai ya. Sebagaimana kalian ketahui, Nabi Muhammad itu memiliki banyak sifat yang mulia. Ada setidaknya atau sedikitnya ada 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu ya. Namun di samping itu ada juga beberapa sifat mulia lainnya yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sifat percaya diri dan sifat mandiri. Sikap percaya diri dan sikap mandiri Nabi Muhammad ini sudah beliau tunjukkan sejak kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu sudah lahir dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan. Tidak hanya itu saja, setelah lahir di usia 6 tahun Nabi Muhammad juga harus menjadi anak yatim piatu karena ibunya juga meninggal. Meski demikian, meski menjadi anak yatim piatu, Nabi Muhammad itu tidak minder ya. Jadi di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap menjadi pribadi yang ceria, tetap menjadi pribadi yang percaya diri. Kemudian di usia 8 tahun Nabi Muhammad juga harus kehilangan kakeknya. Kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, meski ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya, oleh orang-orang tersayangnya, itu tidak membuat Nabi Muhammad menjadi pribadi yang murung. Selain tetap menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang ceria, Nabi Muhammad juga mempunyai pribadi atau memiliki pribadi yang mandiri. Ya, hal ini dibuktikan dengan Nabi Muhammad menjadi penggembala kambing. Dan karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah itu yang menitipkan kambingnya untuk digembala oleh Nabi Muhammad. Kemudian upah dari menggembala kambing itu digunakan Nabi Muhammad untuk mencukupi kebutuhannya. Tidak hanya itu saja, tidak hanya menggembala ya, Nabi Muhammad juga berdagang. Jadi
salah satu sikap mandiri Nabi Muhammad selain menggembala itu tadi, Nabi Muhammad berdagang, bahkan dagangnya jauh ke negeri Syam. Di sini Bapak ada sebuah PowerPoint ya yang membahas tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri. Bisa kita lihat bersama ya di tayangan video ini. Baik anak-anak, di sini Bapak ada PowerPoint yang membahas tentang percaya diri dan mandiri. Ya, bisa anak-anak lihat bersama di sini. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak berputus asa. Nah itu ya, jadi percaya diri itu percaya kepada diri sendiri bahwa kita mempunyai kemampuan atau melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian disuruh ke depan untuk bercerita atau menyanyi, kalian langsung ke depan karena dalam hati, dalam pikiran saya bisa bernyanyi di depan kelas, saya bisa bercerita di depan kelas. Nah itu ya, percaya diri. Jadi tidak grogi lagi, tidak deg-degan ketika guru menyuruh kalian ke depan untuk bercerita, menyanyi atau mengerjakan tugas misalnya, kalian langsung ke depan. Selanjutnya kita bahas tentang contoh sikap percaya diri. Kita harus yakin bahwa belajar membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus dihadapi ya. Contohnya ketika kalian belajar, ketika kalian mengerjakan tugas, ketika ada tugas yang menurut kalian susah, kalian harus percaya bahwa saya bisa mengerjakannya. Soal nanti hasilnya benar ataupun hasilnya salah, itu urusan di akhir ya. Yang penting ketika ada tugas, kalian sungguh-sungguh mengerjakannya dan percaya bahwa saya bisa mengerjakannya. Nah itu ya, itu contoh sikap percaya diri. Namun sebelum lanjut, di sini ada sebuah video ya untuk kalian yang membahas atau yang menceritakan sikap percaya diri. Silahkan simak ya videonya. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang percaya diri. Percaya diri adalah yakin terhadap kemampuan sendiri. Contohnya, ketika ulangan tidak menyontek, itu artinya kalian sudah percaya diri, percaya terhadap kemampuan kalian sendiri. Percaya diri, berani dan tidak ragu-ragu. Berani bertanya ketika di dalam kelas. Percaya diri, tidak mudah putus asa. Orang yang percaya diri tidak mudah menyerah. Percaya diri, selalu semangat dalam mengerjakan tugas, baik dari ustadz dan ustazahnya maupun tugas dari orang tua di rumah. Percaya diri berbeda dengan sombong, karena percaya diri adalah percaya pada kemampuan sendiri tanpa merendahkan orang lain. Barusan kalian sudah melihat video tentang percaya diri. Mudah-mudahan kalian pun bisa dan selalu menjadi pribadi yang percaya diri. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sikap mandiri. Nah, di sini mandiri itu pengertiannya melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab.
Nah itu ya, itu pengertian mandiri. Seperti Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad walaupun dari kecil sudah menjadi yatim piatu, tapi Nabi Muhammad itu menjadi pribadi yang mandiri. Salah satu contohnya yaitu beliau menggembala kambing. Ya, sikap mandiri itu tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuannya. Bagaimana contoh sikap mandiri? Nah, di sini contoh sikap mandiri itu, coba apa yang menjadi tanggung jawab kalian kalau di rumah? Mandi 2 kali, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapihkan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, atau yang mana? Nah, hal ini harus dilakukan oleh diri sendiri. Kalian mandi, tidak usah minta dimandikan atau menyuruh orang tua untuk memandikan kalian ya. Kalian ketika berangkat sekolah langsung ketika hendak berangkat sekolah langsung mandi ya. Tidak usah disuruh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kalian, mandi sendiri. Kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah. Hari ini kalian belajar. Nah, tadi malam kalian sudah harus menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Jangan sampai perlengkapan sekolah kalian malah dibereskan atau disiapkan oleh orang tua. Kemudian bangun tidur, merapikan kamar, bantalnya atau spraynya atau selimutnya acak-acakan. Jangan sampai seperti itu ya. Ketika kalian bangun tidur langsung dirapihkan kamar tidurnya ya, bantal gulingnya disusun dengan rapih, kemudian selimutnya juga dilipat. Intinya tugas atau setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab kalian itu harus dilakukan sendiri. Makan, contohnya ya, ini makan itu jangan sampai kalian mau berangkat sekolah disuapin terlebih dahulu. Makan sendiri ya. Untuk contoh sikap mandiri, di sini juga Bapak ada sebuah video ya, bisa kita lihat bersama. Pagi-pagi ku bangun sendiri, mandi sendiri tadi bantu lagi, bersama teman pergi ke sekolah, tak perlu diantar ayah dan ibu. Aku anak mandiri, aku anak mandiri, aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Pagi-pagi ku bangun sendiri, mandi sendiri tadi bantu lagi, bersama teman pergi ke sekolah, tak perlu diantar ayah dan ibu. Aku anak mandiri, aku anak mandiri, aku anak mandiri, aku anak mandiri. Nah itu dia contoh-contoh sikap mandiri yang ada dalam video tersebut ya. Mudah-mudahan kalian juga seperti anak yang ada dalam video tersebut, mengerjakan semua kegiatan, mengerjakan semua tanggung jawab kalian dengan sendiri, tidak menyuruh orang lain atau tidak menyuruh orang tua. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan kalian paham. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa menghubungi Bapak ya melalui WhatsApp, atau kalian bisa menuliskan komentar di video ini. Sebelum diakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian materinya banyak kesalahan dan banyak hal-hal yang tidak dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.